Masalahnya, stock footage itu kudu sesuai sama kebutuhan pasar biar bisa laku. Nah, gimana ya biar bisa bikin stock footage yang laku di Shutterstock maupun agensi stok foto lainnya. Jadi seolah-olah itu gue lagi beli Bitcoin gitu ya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, jadi dia memberikan efek kilau di Bitcoin ya. Nah, dapat ya. Assalamualaikum. Teman-teman pernah ngerasa stuck gak? Bingung mau nyetok footage Shutterstock? Nah, di video kali ini gue mau ngasih solusi buat masalah itu. Khususnya buat teman-teman nih yang jadi kontributor di Shutterstock tapi bingung mau bikin stock footage apa. Yuk, stay tune. Jadi gini, sebagai kontributor di Shutterstock, kadang kita tuh bingung banget kan, nggak tahu nih mau bikin stock footage apa yang laku di pasaran. Masalahnya, stock footage itu kudu sesuai sama kebutuhan pasar biar bisa laku. Nah, gimana ya biar bisa bikin stock footage yang laku di Shutterstock maupun agensi stok foto lainnya. Di sini gue ada properti yang akan gue gunakan untuk membuat stock footage di Shutterstock. Oke, ini solusinya. Kita bisa bikin stock footage dengan objek-objek yang lagi ngehits seperti Bitcoin dan uang dolar. By the way, barang-barang ini bisa teman-teman dapatin di marketplace ya. Link pembeliannya bisa cek di deskripsi. Nah, emangnya kenapa Bitcoin dan dolar? Karena mereka dua-duanya adalah simbol dari keuangan dan investasi yang lagi booming banget. Jadi, nggak ada salahnya buat fokus bikin stock footage dengan objek-objek ini. Yuk, kita mulai. Nah, ini objeknya. Oke, ini footage pertama ya. Kita atur dulu posisinya. Ini nih yang simple sih, kita simple dulu aja. Jadi ceritanya ini si Bitcoinnya ini gue taruh sini, terus seolah-olah gue nanti naruh uang dolarnya di sini gitu. Nah, oke, untuk footage pertama bisa teman-teman lihat sendiri ya, ini fokus ke si uang Bitcoinnya. Nah, nanti gue seolah-olah naruh uang dolarnya itu di samping. Jadi seolah-olah itu gue lagi beli Bitcoin gitu ya. Nah, ini mejanya agak goyang ya. Jadi, nah, tempel gitu aja. Set. Nah, gitu jadi kira-kira. Oke, udah nggak goyang ya. Sip. Oke, standby. Kamera roll. And yuk. Oke, kurang lebih 10 lah. 10 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sip. Cut. Nah. Oke. Jadi gue menggunakan dua lighting ya. Satu ini lighting utamanya, satu ini untuk mengisi bagian shadow daerah sini. Ini juga bisa memberikan efek rim light ya. Jadi di belakangnya ini bisa dapat outline-nya. Nah, nih bisa lihat di sini ya. Tuh, di sini jadi kita masih bisa dapat cahaya dari si lampu ini. Selanjutnya gue akan matiin lampu utama ini dan gue hanya menggunakan lampu belakangnya, sama nanti gue akan menggunakan lampu praktikal ini nih. Jadi nanti seolah-olah dia memberikan efek kilau di Bitcoinnya. Nah, kayak gitu ya. Oke, ini lampu gua matiin. Dan nanti hasilnya kayak begini. Oke, ini gua di speed 1/60, f4 dan ISO di 500 ya. Oke, kita play. Sip. Nah. Oke, jadi jadinya kayak gini ya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, jadi dia memberikan efek kilau di Bitcoinnya. Nah, sip. Sekali lagi, kurang lebih 10 detik lah. Nah, lagi. Nah, jadi cuma gerak-gerakin ini aja, kita menggunakan efek cahaya. Ini udah bisa jadi footage, teman-teman. Sip. Oke. Selanjutnya kita akan fokus di koin Bitcoinnya aja ya. Kita setting dulu kameranya. Nah, posisinya biasakan itu rule of third ya, teman-teman ya. Ini gue menggunakan f4 speed 1/60, ISO di 500. Jangan lupa kita juga ambil stok fotonya ya. Oke, kita foto. Oke, sip. Nah, sekarang kita bikin footage-nya ya.
Konsepnya sama kayak tadi, gue akan kasih efek si lighting ini ya. Jadi ini lampu utama kita matiin lagi. Sip, kita play. Oke. Sip, lagi. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Kita akan ganti softboxnya menggunakan snoot honeycomb ya. Nah, biar nanti lightingnya itu fokus ke si koinnya. Sip. Nah, jadi kayak gini ya. Tuh, dia akan fokus ke si koinnya. Oke, kita foto dulu. Untuk footage selanjutnya, kita akan menggunakan background dari si uang dolarnya. Nah, jadi kita susun uang dolarnya. Nah, nanti si bitcoinnya ini taruh di tengah-tengah. Berantakannya nggak apa-apa. Kita play. Nah, dia kasih efek cahaya di koinnya. Nah, sip. Oke. Oke. Nah, sekarang gua masih menggunakan lampu utamanya menggunakan snoot honeycomb. Nah, lampu yang belakang ini gua matiin supaya bisa fokus ke si bitcoinnya di sini. Nah, jadi kurang lebih kayak gini penampakannya. Oke, nah penampakannya kayak gini ya. Tuh, ini gue menggunakan background dari grafik bitcoinnya. Nah, nanti backgroundnya ini bakal gue gerakin kayak gini. Nah, ini bakal gue gerakin gini. Tuh, ini gue menggunakan mouse di sini ya. Nanti ini backgroundnya bakal gue gerakin. Nah, jadi nanti kurang lebih nanti hasilnya kayak begitu. Saya lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, oke, langsung aja kita persiapkan. Oke, kita play. Sip. Nah, ini grafiknya kita geser. Oke, dia mengalami penurunan. Geser lagi. Sip. Sekarang kita foto. Oke. Backgroundnya agak kurang kelihatan sih ya. Oke, kita foto. Oke, sip, dapat ya. Nah, jadi untuk setupnya kayak begini. Sama kayak tadi, ini posisinya di tengah, nanti dia akan gue putar nih di spare rotatingnya. Nah, kurang lebih nanti dia akan gini hasilnya. Oke, yuk. Nah, gue akan nyalainnya menggunakan power bank. Sebenarnya display rotating ini bisa menggunakan baterai, tapi karena gue nggak ada baterai, jadi teman-teman juga bisa menggunakan power bank ya. Backgroundnya kita gerakin. Dapat ya. Nah, itu tadi inspirasi bikin stock footage untuk Shutterstock. Jadi, teman-teman nggak perlu bingung lagi ya, mau bikin stock footage apa buat Shutterstock. Dengan fokus bikin konten yang relevan sama tren, kayak Bitcoin dan dolar, kita bisa berpotensi untuk mendapat penghasilan lebih cepat di Shutterstock. Silahkan teman-teman tiru cara tadi, tinggal teman-teman modif lagi ya. Gua ngelarang keras kalau teman-teman itu ngambil aset kontributor lain, entah itu dari Shutterstock, Pinterest, atau agensi stok lainnya, buat jual di akun sendiri. Karena bukan hanya pelakunya aja nih yang bakal kena sanksi. Bisa-bisa, kalau banyak yang nyuri dari Indonesia, satu Indonesia ini bisa kena sanksinya, alias Indonesia di-banned sama Shutterstock. Ya kalau pelakunya aja yang di-banned sih nggak apa-apa ya, gue bodo amat. Yang dikhawatirkan itu kan satu Indonesia yang nggak salah apa-apa kena batunya. Ya semoga yang masih mencuri aset segera tobat ya. Yuk, yang belum subscribe, di-subscribe dulu karena gue bakal terus bikin konten kayak gini. Kalau dirasa video ini bermanfaat, like dan share juga supaya teman-teman kontributor yang lain pada tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.